Xabi Alonso mulai menyusun rencana untuk memperkuat Real Madrid dengan menargetkan 3 nama utama. Di sisi lain, klub membantah rumor ketertarikan pada Ruben Neves dan menegaskan belum ada kontak resmi. Alonso juga bertekad mengembalikan versi terbaik dari Federico Valverde. Simak berita selengkapnya hanya di Blanco Corner. Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Xabi Alonso mulai menyusun arah masa depan Real Madrid dengan lebih jelas. Menurut laporan Fitch Hages, pelatih asal Spanyol tersebut telah menyampaikan kepada jajaran manajemen 3 nama pemain yang ingin dipertimbangkan sebagai bagian dari fase berikutnya proyek Los Blancos. Langkah ini muncul setelah musim berjalan memperlihatkan sejumlah kelemahan struktural, baik di lini belakang maupun sektor kreatif tim. Prioritas utama Alonso berada di lini pertahanan, dengan Ibrahima Konate menjadi target teratas. Situasi bek Liverpool itu dinilai sangat menarik karena kontraknya akan berakhir di akhir musim. Kondisi ini membuatnya masuk radar Real Madrid sebagai peluang strategis. Jika Liverpool tidak ingin mengambil risiko kehilangan Konate secara gratis, jendela transfer Januari berpotensi memaksa mereka membuka pembicaraan. Skenario tersebut sejalan dengan filosofi Florentino Perez yang gemar memanfaatkan peluang pasar secara cermat dan efisien, tanpa mengeluarkan biaya besar. Di lini tengah, situasinya jauh lebih kompleks. Angelo Stiller termasuk pemain yang dikagumi secara internal karena kualitas teknis dan disiplin taktiknya. Namun, perekrutannya bergantung sepenuhnya pada kemungkinan kepergian pemain inti. Hanya jika Dani Ceballos atau Eduardo Camavinga meninggalkan klub, pintu bagi Stiller bisa terbuka. Untuk saat ini, manajemen menilai skenario tersebut belum realistis. Real Madrid percaya masih memiliki alternatif lain dengan potensi yang lebih kompetitif dalam jangka menengah dan panjang, sehingga peluang Stiller untuk didatangkan dalam waktu dekat dinilai kecil. Nama ketiga justru paling mencerminkan sentuhan personal Alonso, yakni Florian Wirtz. Kekaguman Alonso terhadap pemain ini tidak mengejutkan, mengingat keduanya pernah bekerja sama di Bayer Leverkusen. Keakraban tersebut membangun keyakinan kuat sang pelatih terhadap kreativitas dan kualitas Wirtz. Meski adaptasinya di Liverpool belum sepenuhnya mulus, Madrid memandang hal itu sebagai proses penyesuaian yang wajar. Alonso tetap yakin bahwa bakat Wirtz akan berkembang dan dapat menjadi aset besar jika suatu saat tersedia. 3 nama ini menegaskan arah visi Alonso, memperkuat fondasi tim dengan kombinasi kecerdasan transfer, keseimbangan skuad, dan kepercayaan pada kualitas yang sudah ia kenal. Spekulasi yang mengaitkan Ruben Neves dengan Real Madrid akhirnya mendapat klarifikasi tegas. Menurut laporan Fabrizio Romano, Los Blancos sama sekali belum melakukan kontak, pembicaraan, maupun negosiasi dengan Al Hilal terkait gelandang asal Portugal tersebut. Dengan kata lain, rumor yang beredar dalam beberapa pekan terakhir dipastikan masih jauh dari kenyataan. Nama Neves kembali mencuat terutama karena situasi kontraknya di Al Hilal. Masa baktinya akan berakhir pada akhir musim, kondisi yang secara alami membuatnya masuk radar sejumlah klub Eropa. Ketika seorang gelandang berpengalaman dengan profil internasional berpotensi tersedia secara bebas transfer, spekulasi pun sulit dihindari. Dalam konteks itulah nama Real Madrid ikut terseret, meski tanpa dasar konkret. Situasi semakin memanas setelah komentar Al Jaber, salah satu figur paling disegani di sepak bola Arab Saudi. Pernyataannya mengenai masa depan Neves memicu berbagai tafsir dan memperkuat asumsi bahwa sang pemain akan segera angkat kaki dari Al Hilal. Laporan dari sumber Saudi bahkan menyebutkan bahwa Neves tidak berniat memperpanjang kontraknya. Keputusan tersebut dikabarkan sudah dipikirkan secara matang, bukan reaksi sesaat. Keinginan Neves untuk kembali ke Eropa sebelum usia 30 tahun menjadi faktor kunci. Ia disebut ingin kembali berkompetisi di level tertinggi dan merasakan kembali intensitas sepak bola elit Eropa. Al Hilal pun menyadari posisi ini dan memahami bahwa mempertahankannya dalam jangka panjang akan sangat sulit. Namun, di tengah semua spekulasi itu, pembaruan dari Romano menjadi penegasan penting. Hingga saat ini, tidak ada langkah nyata dari Real Madrid. Klub ibu kota Spanyol memang sedang menganalisis pasar gelandang, tetapi Ruben Neves belum menjadi target konkret. Untuk sekarang, keterkaitan antara Neves dan Real Madrid masih sebatas rumor. Tanpa adanya kontak resmi, semua pembicaraan yang beredar belum lebih dari spekulasi belaka.
Xabi Alonso telah menetapkan satu misi jelas di internal Real Madrid, mengembalikan Federico Valverde ke performa terbaiknya secepat mungkin. Menurut laporan AS, fokus utama sang pelatih bukan pada kondisi fisik atau teknis sang gelandang Uruguay, melainkan pada satu aspek permainan yang dianggap hilang musim ini, yakni insting menembak dan agresivitas di depan gawang. Alonso meyakini Valverde perlu kembali berani mengambil risiko di sepertiga akhir lapangan. Ia ingin sang gelandang lebih sering melepaskan tembakan jarak jauh dan berkontribusi langsung dalam urusan gol, seperti yang ia tunjukkan dengan gemilang di Piala Dunia antar klub. Dalam turnamen tersebut, Valverde tampil lepas, aktif masuk ke area lawan, dan menunjukkan betapa berbahayanya dirinya ketika diberi kebebasan menyerang. Selama beberapa musim terakhir, peran Valverde memang terus menjadi bahan diskusi di Madrid. Sebagai gelandang alami dengan kemampuan serba bisa, fleksibilitasnya justru sering menjadi pedang bermata dua. Cedera yang menimpa para bek membuatnya kerap dipaksa mengisi posisi bek kanan. Meski menjalankan tugas itu dengan disiplin dan pengorbanan tinggi, tanggung jawab defensif tersebut perlahan menumpulkan naluri menyerangnya. Energi dan fokusnya lebih banyak terserap untuk menjaga keseimbangan tim ketimbang menjadi ancaman dari lini kedua. Dampak pengorbanan taktis ini semakin terasa dalam beberapa bulan terakhir. Statistiknya memperlihatkan penurunan tajam. Pada musim 2022-23, Valverde mencetak 12 gol dengan rata-rata satu tembakan setiap 42 menit dan satu gol setiap 367 menit. Musim berikutnya, meski menurun, kontribusinya masih signifikan. Namun musim ini, ceritanya jauh berbeda. Dalam 1833 menit bermain, ia belum mencetak satu gol pun, dengan frekuensi tembakan dan akurasi yang ikut merosot drastis. Bagi Alonso, ini bukan persoalan kualitas. Ia percaya masalahnya terletak pada posisi dan pola pikir. Dengan mengembalikan Valverde ke peran gelandang yang lebih alami dan mendorongnya untuk lebih berani menyerang, Alonso berharap bisa menghidupkan kembali salah satu mesin terpenting Real Madrid, pemain yang dulu dikenal sebagai ancaman konstan dari lini tengah. Keputusan Endrick untuk melanjutkan karirnya bersama Olympique Lyon tidak semata didorong oleh pertimbangan teknis atau menit bermain, tetapi juga oleh faktor emosional yang kuat. Menurut laporan AS, kekaguman mendalam terhadap Karim Benzema menjadi salah satu alasan utama yang membentuk langkah besar penyerang muda Brasil tersebut. Bagi Endrick, Lyon bukan sekadar klub Eropa lain. Lyon adalah tempat di mana Benzema ditempa, berkembang, dan pertama kali menapakkan kaki menuju level elit sepak bola dunia sebelum menjelma menjadi salah satu striker terbaik abad ini bersama Real Madrid. Sebagai pengagum lama Benzema, Endrick melihat klub Prancis itu sebagai simbol awal perjalanan besar, sebuah jalur yang syarat makna dan inspirasi. Mengikuti jejak idolanya menjadi daya tarik yang sangat kuat. Endrick percaya bahwa Lyon menawarkan lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan, baik secara teknis maupun mental. Dari sudut pandang olahraga, kepindahan ini juga dinilai strategis. Endrick datang dengan tujuan jelas, membangkitkan kembali momentumnya, menemukan kepercayaan diri, dan mendapatkan kontinuitas bermain yang sangat dibutuhkan di fase krusial perkembangannya. Menit bermain reguler di Liga 1 diyakini akan membantu Endrick mengasah penyelesaian akhir, pergerakan tanpa bola, serta pengambilan keputusan di sepertiga akhir lapangan. Di Lyon, ia berpeluang menjadi figur sentral, bukan sekadar pelapis, sesuatu yang sulit ia dapatkan sebelumnya. Lebih jauh, mimpi terbesar Endrick tetap mengarah ke Piala Dunia FIFA 2026 bersama Brasil. Ia menyadari bahwa untuk mewujudkannya, ia harus tampil konsisten di level tertinggi Eropa. Lyon memberinya panggung tersebut, liga kompetitif, eksposur besar, dan peran penting dalam tim. Seperti Benzema yang menjadikan Lyon sebagai batu loncatan menuju puncak karir, Endrick berharap langkah ini menjadi bab penting dalam kisahnya sendiri, sebuah awal menuju potensi besar yang selama ini diyakini banyak pihak.